Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Oktaviawan Waskito, NPM 19144-2022, kelas BKA 1 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kualitatif saya yang berjudul Peran Guru BK dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa kelas 10 SMP Negeri 1 Melati. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, di sini pendidikan mempunyai pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia di masa depan. Nah, pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, seorang guru sangat berperan penting terhadap pembelajaran atau pendidikan, termasuk guru bimbingan dan konseling atau BK yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan konseling di sekolah terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan siswa. Nah, guru BK sangat diperlukan dalam proses pembelajaran berbagai jenjang pendidikan begitu. Nah, tanggung jawab seorang guru BK contohnya sebagai memberi informasi tentang self-regulated learning atau pembelajaran pengelolaan diri adalah proses pembelajaran seseorang mampu menetapkan tujuan belajarnya dan kemudian berusaha memonitor, mengatur, mengontrol kognisi, memotivasi dan tingkah lakunya agar sesuai dengan tujuan dan kondisi kontekstual dari lingkungannya. Self-regulated learning merupakan kombinasi keterampilan belajar akademik dan pengandalan diri yang membuat pembelajaran terasa lebih mudah sehingga para siswa lebih termotivasi. Nah, self-regulated learning merupakan perpaduan dari kemampuan dan keinginan. Self-regulated learning dapat berlangsung apabila peserta didik secara sistematis mengarahkan perilakunya dan kognisinya dengan cara memberi perhatian pada instruksi-instruksi, tugas-tugas, melakukan proses dan menginterpretasikan pengetahuan, mengulang-ulang informasi untuk mengingatnya, serta mengembangkan dan memelihara keyakinan positifnya tentang kemampuan belajar. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini berdasarkan latar belakang tadi, kajian pokok penelitian ini dapat diidentifikasikan masalahnya adalah: 1. Peran guru bimbingan konseling untuk meningkatkan self-regulated learning pada siswa SMP Negeri 1 Melati. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi self-regulated learning pada siswa SMP Negeri 1 Melati. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa SMP Negeri 1 Melati. Setelah itu, fokus penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan pada peran guru BK dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa kelas 10 SMP Negeri 1 Melati. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana peranan guru bimbingan konseling untuk meningkatkan self-regulated learning pada siswa SMP Negeri 1 Melati. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi self-regulated learning pada siswa SMP Negeri 1 Melati. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa SMP Negeri 1 Melati. Nah, tujuan penelitian ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mengetahui peranan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Nah, manfaatnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pada bimbingan dan konseling berkaitan dengan peran guru BK dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa kelas 10 SMP Negeri 1 Melati. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi sekolah hasil penelitian dapat dijadikan
masukan pelaksanaan layanan bimbingan konseling dalam mengembangkan kematangan karir siswa. Yang kedua, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang cara melakukan penelitian mengenai peran guru BK dalam mengatasi kendala mengembangkan atau dalam kematangan karir siswa. Yang kedua yaitu mengenai peran guru bimbingan dan konseling. Nah, guru bimbingan dan konseling memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa. Berdasarkan pada pedoman pelaksanaan tugas guru bimbingan dan konseling dan pengawas, tugas guru bimbingan dan konseling terkait dengan pengembangan dan pembinaan pada siswa yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian siswa di sekolah. Nah, menurut Lubis 2019-33 mengatakan peran konselor adalah berperan untuk mencapai sasaran interpersonal dan intrapersonal, mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan peserta didik, membuat keputusan dan rencana tindakan perubahan dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan, menjadi konsultan bagi staf sekolah dan orang tua. Selanjutnya yaitu kajian self-regulated learning. Nah, Bandura mendefinisikan self-regulated learning sebagai suatu keadaan individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, pengendali motivasi dan tujuan akademik, pengelolaan sumber belajar, serta menjadi pelaku dalam proses pengembangan keputusan dan pelaksanaan dalam proses belajar. Nah, selanjutnya Supriyanto mengatakan self-regulated learning adalah suatu upaya untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku dalam rangka mencapai suatu tujuan. Setiap manusia pasti memiliki tujuan, dan mencapai tujuan tersebut semestinya harus fokus agar tujuan tersebut dapat tercapai. Self-regulated learning pada siswa adalah kemampuan untuk mengembangkan strategi belajar mandiri pada siswa. Nah, berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulated learning. Menurut Zimmerman dan Pons, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi self-regulated learning. Berikut ini adalah 3 faktor tersebut. Yang pertama yaitu faktor individu. Pengertiannya, pengetahuan individu semakin banyak dan beragam, pengetahuan yang dimiliki individu akan semakin banyak juga atau semakin membantu individu dalam melakukan pengelolaan. Nah, yang kedua, faktor perilaku. Di sini perilaku individu mengacu kepada upaya individu menggunakan kemampuan yang dimiliki. Semakin besar upaya yang dilakukan individu dalam mengatur dan mengorganisasikan suatu aktivitasnya, maka akan meningkat juga self-regulated learning-nya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, teori sosial kognitif mencurahkan perhatian khusus pada pengaruh sosial dan pengalaman pada fungsi manusia. Hal ini bergantung pada bagaimana lingkungan itu mendukung atau tidak mendukung. Selanjutnya, karakteristik self-regulated learning. Menurut Wien dalam Sandrock, karakteristik self-regulated learning siswa sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan memperluas pengetahuan dan menjaga motivasi. Yang kedua, menyadari keadaan emosi mereka dan memiliki strategi untuk mengelola emosinya. Yang ketiga, secara periodik memonitoring kemajuan ke arah tujuannya. Yang keempat, menyesuaikan atau memperbaiki strategi berdasarkan kemajuan yang mereka buat. Yang kelima, yaitu mengevaluasi halangan yang mungkin muncul dan melakukan adaptasi yang diperlukan. Nah, kajian terdahulu di sini yaitu penelitian Inayatul Kofidoh dan Edi Purwanto dan Awalia 2015. Penelitian ini berjudul pengembangan model bimbingan kelompok dengan teknik modeling
untuk meningkatkan self-regulated learning pada siswa SMP Negeri 13 Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik modeling dapat digunakan dalam meningkatkan self-regulated learning siswa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata skor self-regulated learning siswa sebelum dan sesudah menerima kegiatan bimbingan kelompok. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik modeling efektif dapat meningkatkan kemampuan self-regulated learning siswa. Yang kedua yaitu penelitian Eva Fauziah, Irana Vita Fitriani, dan Maya Masita Suherman 2018. Penelitian ini berjudul Bimbingan Individu Melalui Self-Regulated Learning dan mengembangkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 siswa kelas 12 Man Rengas Dengklok yang mengikuti bimbingan individu dengan menggunakan keterampilan self-regulated learning dapat memperbaiki performa dalam belajarnya seperti memiliki nilai yang sesuai dengan kriteria akademik, tidak mencontek pada saat ulangan, mengerjakan tugas sekolah di rumah, memanfaatkan fasilitas perpustakaan, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan mengikuti berdiskusi atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk sumber datanya, fokus data dalam penelitian ini peran guru BK dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa kelas 10 SMP Negeri 1 Melati. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru BK SMP Negeri 1 Melati sebagai data primer, sedangkan peserta didik SMP Negeri 1 Melati menjadi sumber data sekunder. Untuk instrumen penelitian yaitu menggunakan metode observasi. Metode ini merupakan pencatatan dan pengamatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang ada di SMP Negeri 1 Melati. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat fisik yang tidak dapat diperoleh dengan cara interview. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang peran guru bimbingan dan konseling dan meminimalisir, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti lebih cenderung banyak menggunakan wawancara tidak berstruktur karena sebagai sumber data, guru BK di SMP Negeri 1 Melati pasti bisa memberikan kebebasan dan keluasan hati sehingga tidak ada suasana terikat yang menjadikan sumber data tegang dalam memberikan jawaban. Dalam metode wawancara ini, sumber data yang terlibat adalah guru BK dan peserta didik di SMP Negeri 1 Melati. Dan ini adalah bentuk tabel pedoman wawancara, variabel, faktor pendukung, dan penghambat peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa. Indikatornya faktor internal, subindikatornya latar belakang guru bimbingan konseling, pengalaman guru bimbingan konseling, kepribadian guru bimbingan konseling, dan keterampilan guru bimbingan dan konseling seperti ini. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.